Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai obat-obat pada saraf pusat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Amanda Reski Febriana Syam dengan NIM 23011102. Yang kedua yaitu Dinda Cindy Syakira 23011111. Yang ketiga Dwi Nuryanti dengan NIM 23011113. Yang keempat Era Tadiani dengan NIM 23011117. Yang kelima yaitu Muhammad Abdi Gufron dengan NIM 23011128. Yang keenam ada Fauzia Rahmi 23011131. Yang ketujuh ada Rodatul Sasabila dengan NIM 23011135. Dan yang terakhir yaitu Winda Masayu Putri dengan NIM 23011146. Baiklah, kita lanjut ke materi, yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berkaitan dengan sistem saraf manusia yang merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fungsi sistem saraf pusat adalah mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem saraf pusat adalah suatu pengaturan informasi di mana seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, obat susunan saraf pusat. Obat susunan saraf pusat atau SSP adalah semua obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Obat yang dapat merangsang SSP disebut analeptika. Yang pertama, obat susunan saraf pusat. Obat yang bekerja terhadap SSP dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu yang pertama anestesi umum dan anestesi lokal. Yang kedua anxiolytic anxiety. Yang ketiga antidepresan dan stimulan. Yang keempat hipnotik sedatif. Yang kelima antipsikotik. Selanjutnya pengertian anestesi. Anestesi ini merupakan istilah kedokteran yang merupakan nama lain dari proses pembiusan. Pemakaian obat bius merupakan upaya mematikan atau menghilangkan rasa pada bagian area tertentu, bahkan menghilangkan kesadaran. Anestesi atau pembiusan berasal dari bahasa Yunani artinya tidak, tanpa, dan aesthetos artinya persepsi atau kemampuan untuk merasa. Secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi ini digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holman, SR pada tahun 1846. Selanjutnya yaitu khasiat dan penggunaan. Hal ini bertujuan untuk menetralisir rasa sakit ketika melakukan prosedur kesehatan seperti operasi bahkan pembedahan organ tubuh manusia. Cara kerja obat bius ini akan mempengaruhi syarat dan kinerja otak sehingga memicu ketidaksadaran atau mati rasa pada tubuh manusia. Dalam membius pasien, dokter anestesi memberikan obat-obatan suntik, hirup, ataupun lewat mulut yang bertujuan menghilangkan rasa sakit, menidurkan, dan membuat tenang. Pemberian ketiga macam obat itu disebut triangulasi. Selanjutnya jenis-jenis anestesi. Yang pertama anestesi lokal. Anestesi lokal seperti namanya digunakan untuk operasi kecil pada bagian tertentu pada tubuh. Yang kedua suntikan anestesi diberikan di sekitar area yang akan dioperasi untuk mengurangi rasa sakit. Yang ketiga anestesi juga dapat diberikan dalam bentuk salep atau semprotan. Yang keempat, sebuah anestesi lokal akan membuat pasien terjaga sepanjang operasi, tapi akan mengalami mati rasa di sekitar daerah yang dioperasi. Yang kelima, anestesi lokal memiliki pengaruh jangka pendek dan cocok digunakan untuk operasi minor dan berbagai prosedur yang berkaitan dengan gigi. Anestesi lokal adalah
Obat yang menghambat antaran saraf bila dikenakan secara lokal pada jaringan saraf dengan kadar yang cukup. Anestesi lokal bekerja pada tiap bagian susunan saraf. Apabila diberikan pada kulit, maka transmisi impuls sensorik akan terhambat. Sedangkan apabila diberikan pada batang saraf, akan terjadi paralisis sensorik dan motorik di daerah tersebut yang bersifat reversibel tanpa merusak saraf. Saat tubuh diberi anestesi lokal, maka terjadi penghambatan transmisi sensorik dari bagian tubuh yang dianestesi dari perifer ke SSP. Anestesi lokal digunakan saat melakukan operasi bedah minor seperti pencabutan gigi, skin graft, penjahitan, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat gambar anestesi lokal. Yang pertama itu ada suntikan, semprotan, dan juga salep. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rata Diani dengan NIM 2301117. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis anestesi yang kedua, yaitu anestesi umum. Anestesi umum ditunjukkan membuat pasien sepenuhnya tidak sadar selama operasi. Yang kedua, obat bius biasanya disuntikkan ke tubuh pasien atau dalam bentuk gas yang dilewatkan melalui alat pernapasan. Yang ketiga, pasien sama sekali tidak akan mengingat apapun tentang operasi karena anestesi umum mempengaruhi otak dan seluruh tubuh. Yang keempat, selama dalam pengaruh anestesi, fungsi tubuh yang penting seperti tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh dipantau secara ketat. Anestesi umum memiliki pengertian yang lebih singkat, yaitu seperti tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral, disertai hilangnya kesadaran, dan dapat pulih kembali atau secara reversibel. Komponen trias anestesi ideal terdiri dari hipnotik, analgesik, dan relaksi otot. Berikut adalah gambar anestesi umum, yaitu berupa gas. Baik, selanjutnya penggolongan obat anestesi yang terdiri dari dua. Yang pertama, anestesi lokal atau secara kimia, terbagi menjadi dua juga, yaitu secara senyawa ester dan senyawa amida. Yang kedua, anestesi umum secara fisik, ada tiga, yaitu yang pertama ada inhalasi, obat anestesi yang menguap. Yang ketiga ada intravena atau parenteral. Baik, selanjutnya adalah mekanisme kerja obat anestesi. Yang pertama ada anestetika inhalasi, terdiri dari halotan, efluran, isofloran. Obat-obat ini diberikan sebagai uap melalui nafas. Keuntungannya adalah resepsi yang cepat melalui paru-paru, seperti juga ekskresinya melalui gelembung paru atau disebut dengan alveoli, yang biasanya dalam keadaan utuh. Obat ini terutama digunakan untuk memelihara anestesi. Yang kedua ada anestetika intravena, yang terdiri dari tiopental, diazepam, midazolam, ketamin, dan propofol. Obat-obat ini juga dapat diberikan dalam sedian suppositoria secara rektal, tetapi resorpsinya kurang teratur, terutama digunakan untuk mendahului atau induksi anestesi total, atau memeliharanya juga sebagai anestesi pada pemindahan singkat. Yang ketiga, anestetika intramuskular yang sangat populer dalam praktek anestesi, karena teknis mudah, relatif aman karena kadar plasma tidak mendadak tinggi. Keburukannya ialah absorpsi kadang di luar perkiraan, menimbulkan nyeri dibenci anak-anak dan beberapa bersifat iritan. Yang keempat ada subkutan yang sekarang sudah jarang digunakan. Yang kelima ada spinal, di mana dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid atau intratekal, seperti pada gupi vakain. Yang keenam, lidah dan mukosa pipi. Absorpsi lewat lidah dan mukosa pipi dapat menghindari efek sirkulasi portal bersifat larut lemak, contohnya fentanyl, lollipop untuk anak-anak, dan bupropion. Yang ketujuh ada rektal, yang dimana sering diberikan pada anak-anak yang sulit secara oral dan takut disuntik. Yang kedelapan ada transdermal, yang contohnya krim Emila, campuran lidokain prokairi masing-masing 2,5%. Krim ini dioleskan ke kulit entak dan setelah 1-2 jam baru dilakukan tusuk jarum atau tindakan lain. Yang kesembilan ada epidural, yang dimana prosesnya mekanis kerjanya dimasukkan ke dalam ruang epidural, yaitu antara durameter dan ligamentum flavum. Cara ini banyak pada anestesi regional. Yang 10 ada oral, yang paling mudah, tidak nyeri, dapat diandalkan. Kadang-kadang harus diberikan obat perianestesia seperti obat antihipertensi, obat penurun gula darah, dan sebagainya.
Sebagian besar diabsorpsi usus halus bagian atas. Beberapa obat dihancurkan di asam lambung. Pengosongan lambung yang terlambat menyebabkan terkumpulnya obat di lambung. Sebelum obat masuk sistemik, harus melewati sirkulasi portal, maka dosis oral harus lebih besar dari intramuskular. Contoh, petidin, dopamin, isoprenalin, dan propanolol. Efek samping dari anestesi umum biasanya mual muntah, nyeri pada daerah yang disuntik atau dipasang infus, hipoksia atau di mana oksigen itu menurun di dalam darah. Ada juga anafilaksis, yaitu alergi yang dapat mengancam nyawa, kemudian sakit kepala, aritmia atau terganggunya irama jantung, dan delirium pasca operasi, seperti gejala kebingungan. Efek samping dari anestesi lokal seperti nyeri, memar, ataupun pendarahan di daerah yang disuntik, sakit kepala, pusing, mati rasa pada area yang disuntik, kedutan pada jaringan otot, dan penglihatan kabur. Contoh obat yang beredar untuk anestesi umum itu ada propofol, isoflurane, dan ketamin. Untuk contoh obat anestesi lokal yang biasanya digunakan biasanya bupivacain, lidocaine, dan ropivacain. Nah, indikasi obat anestesi umum yang seperti propofol itu indikasinya digunakan pada pasien dewasa dan anak di atas 3 tahun. Propofol digunakan dalam prosedur sedasi, pemantauan anestesi selama tindakan operasi mayor dan minor, serta di ICU, dan saat tindakan endoskopi. Maintenance anestesi propofol dapat digunakan untuk mempertahankan kondisi sedasi pasien selama prosedur bedah dan medis lainnya. Kedua, isoflurane. Pemeliharaan anestesi digunakan sebagai anestesi inhalasi untuk pemeliharaan anestesi selama operasi besar dan prosedur bedah yang memerlukan kontrol yang lebih baik terhadap kedalaman anestesi. Ketiga, ketamin. Induksi anestesi sering digunakan untuk induksi anestesi pada pasien yang memerlukan anestesi cepat, terutama dalam situasi darurat. Ketamin dapat digunakan dengan kombinasi anestesi lain untuk mengurangi dosis total obat anestesi yang diperlukan. Indikasi pada anestesi lokal, contohnya itu bupivacain. Anestesi ini digunakan untuk anestesi regional seperti blok saraf dan epidural, dan anestesi umum untuk mengurangi kebutuhan anestesi umum dan manajemen nyeri pasca operasi. Kemudian lidocaine. Lidocaine ini indikasinya anestesi lokal untuk prosedur minor dan anestesi regional blok saraf dan epidural, manajemen nyeri pasca operasi. Kemudian ada ropivacain, itu untuk anestesi lokal untuk prosedur dermatologi dan minor, anestesi regional, dan penggunaan topikal untuk mengurangi rasa sakit sebelum prosedur bedah. Kontraindikasi anestesi umum. Pertama, propofol. Kontraindikasinya itu untuk pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, risiko kardiovaskular, ibu hamil dan asma, dan juga yang memiliki hipersensitivitas. Kemudian kontraindikasi untuk isoflurane. Kontraindikasinya itu pada pasien yang memiliki peningkatan tekanan intrakranial dan koagulopati. Kemudian ketamin, itu dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisi peningkatan tekanan intrakranial dan juga ibu hamil. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian dari ansiolitik dan anxiety. Jadi, ansiolitik adalah obat yang digunakan untuk mengobati dan mencegah gejala gangguan kecemasan. Bekerja mempengaruhi sistem saraf dan menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter, seperti GABA dan juga serotonin, untuk memberikan efek tenang dan mengurangi kecemasan. Nah, golongan dari ansiolitik itu dapat digolongkan dari berdasarkan beberapa kategori mekanisme kerjanya dan juga jenisnya. Berikut ini adalah penggolongan obat ansiolitik secara umum. Yang pertama adalah benzodiazepin. Nah, contohnya adalah alprazolam, diazepam, lorazepam, clonazepam. Nah, mekanisme kerjanya itu meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA atau gamma aminobutyric acid di otak yang berfungsi sebagai penghambat sistem saraf pusat, sehingga mengurangi kecemasan dan memberi efek sedatif. Lalu ada azapiron, contohnya seperti buspiron. Nah, mekanisme kerjanya itu mengikat reseptor serotonin 5-HT1A, meningkatkan aktivitas serotonin yang membantu mengurangi kecemasan tanpa potensi ketergantungan. Lalu yang ketiga ada antikonvulsan,
Contohnya seperti gabapentin, pregabalin. Nah, mekanisme kerjanya itu dengan menghambat aktivitas listrik abnormal di otak dan meningkatkan kadar GABA yang berperan dalam menstabilkan suasana hati. Yang keempat ada antipsikotik. Itu contohnya adalah olanzapin dan juga risperidon. Nah, itu membantu menghambat reseptor dopamin dan serotonin yang dapat membantu mengatasi gejala kecemasan yang lebih berat. Lalu yang kelima ada beta blocker, contohnya propranolol. Mekanisme kerjanya dengan menghambat efek adrenalin pada reseptor beta, mengurangi gejala fisik kecemasan seperti detak jantung cepat dan juga tremor. Selanjutnya itu adalah indikasi ansiolitik. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Benzodiazepin digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan parah, seperti panik, fobia sosial, dan juga kecemasan umum. Lalu contoh obat benzodiazepin itu adalah alprazolam atau Xanax. Lalu ada lorazepam atau Ativan dan juga diazepam atau Valium. Yang kedua ada azapirona, digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan ringan hingga sedang. Contohnya seperti azapirona adalah buspiron atau buspar. Lalu yang kedua ada insomnia. Nah, benzodiazepin ini bisa digunakan untuk mengobati insomnia berat yang mengganggu kualitas tidur. Lalu yang ketiga ada kondisi lainnya seperti digunakan juga sebagai obat penenang sebelum prosedur operasi dan juga menangani beberapa kondisi lain seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Lalu ada azapiron, itu bisa digunakan untuk menangani gangguan panik dan juga fobia sosial. Lalu ada kontraindikasi dari ansiolitik. Yang pertama itu ketergantungan dan kecanduan. Nah, benzodiazepin ini tidak direkomendasikan untuk orang dengan riwayat penyalahgunaan atau kecanduan zat karena obat. Karena obat ini memiliki potensi kecanduan. Lalu yang kedua ada azapirona, itu tidak memiliki kecanduan seperti benzodiazepin, tetapi masih perlu pengawasan dokter karena efek sampingnya yang mungkin timbul. Lalu selanjutnya ada reaksi alergi. Jadi obat ini jangan digunakan oleh orang yang alergi pada setiap jenis obat golongan ini, termasuk antikonvulsan, barbiturat, antidepresan, dan juga benzodiazepin. Lalu ada usia, jadi jangan digunakan oleh anak yang usianya di bawah 18 tahun tanpa pengawasan dokter. Lalu ada kondisi medis lainnya, jadi obat ini jangan digunakan oleh orang yang menderita cedera kepala, hipoglikemia, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, skizofrenia, piokromositoma, lalu pembesaran kepala kelenjar prostat ataupun glaukoma tanpa pengawasan dokter. Lalu ada interaksi obat. Jadi diberitahu dokter tentang riwayat alergi, penggunaan obat lain seperti pil KB, obat pereda nyeri, obat flu dan juga alergi, termasuk suplemen ataupun produk herbal tertentu untuk mengantisipasi interaksi antar obat. Lalu ada efek samping dari ansiolitik. Yang pertama, efek samping dari benzodiazepin secara umum itu mengantuk, gangguan memori, keseimbangan, dan juga keadaan umum seperti lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Lalu efek samping dari neuropsikiatri itu yang pertama ada sakit kepala, pusing, insomnia, gangguan keseimbangan, gangguan bicara, dan juga gangguan konsentrasi. Selanjutnya ada efek samping dari gastrointestinal. Yang pertama diare, lalu ada konstipasi, mual, muntah, nyeri perut, hingga mulut kering. Selanjutnya ada efek samping dari sistem indera. Yang pertama penglihatan kabur dan juga hidung tersumbat. Lanjut, itu efek samping lainnya seperti pembekakan ekstremitas dan juga kelemahan otot. Baik, ini adalah contoh obat dari ansiolitik. Yang pertama, benzodiazepin itu ada contohnya alprazolam, yaitu Xanax dan Apazol. Yang kedua, diazepam ataupun Valium. Lalu ada lorazepam atau Ativan. Lalu ada clonazepam atau Klonopin. Lalu yang terakhir ada chlordiazepoksid
atau Librium. Lalu contoh dari azapiron adalah buspirone atau Zaiti. Selanjutnya pengertian dari antipsikotik. Jadi antipsikotik ini yang sebelumnya dikenal sebagai neuroleptik ataupun major tranquilizer adalah kelas obat psikotropika yang terutama digunakan untuk mengatasi psikosis yang ditandai dengan gejala seperti delusi, halusinasi, dan juga pemikiran yang tidak teratur. Nah, obat ini digunakan secara luas dalam pengobatan skizofrenia dan juga dalam berbagai gangguan psikosis lainnya, termasuk psikoafektif, demensia, sindrom Tourette, dan juga gangguan bipolar. Baik, izin perkenalkan nama saya Dina Sini Syakira dengan NIM 2301111. Di sini saya akan melanjutkan dengan jenis-jenis antipsikotik. Antipsikotik dibagi menjadi dua generasi. Yang pertama, antipsikotik generasi pertama atau tipikal, seperti chlorpromazin dan haloperidol yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin di otak. Meskipun efektif dalam mengatasi gejala positif skizofrenia, mereka sering menyebabkan efek samping serius, termasuk gejala ekstrapiramidal. Kemudian yang kedua, ada antipsikotik generasi kedua, yaitu atipikal, seperti clozapine dan risperidon, yang tidak hanya memblokir reseptor dopamin, tetapi juga mempengaruhi reseptor serotonin. Antipsikotik atipikal cenderung memiliki profil efek samping yang lebih baik dibandingkan dengan generasi pertama. Yang kedua ada psikostimulansia, yaitu obat yang dapat mempertinggi inisiatif, kewaspadaan, dan prestasi fisik dan mental di mana rasa letih dan kantuk ditangguhkan, memberikan rasa nyaman dan kadang perasaan tidak nyaman, tapi bukan depresi. Obat ini mengacaukan fungsi mental tertentu seperti zat-zat halusinasi, pikiran, dan impian atau hayalan. Kemudian golongan obat antipsikotik. Golongan obat psikotropik yaitu obat yang menekan fungsi psikis terhadap SSP atau neuroleptika, yaitu obat yang bekerja sebagai antipsikotis dan sedatif yang dikenal dengan major tranquilizer. Obat ini dapat menekan fungsi-fungsi psikis atau jiwa tertentu tanpa menekan fungsi-fungsi umum seperti berpikir dan berkelakuan normal. Obat ini digunakan pada gangguan inefisiensi cerebral seperti mudah lupa, kurang konsentrasi, dan vertigo. Gejalanya dapat berupa kelemahan ingatan jangka pendek dan konsentrasi, vertigo, kuping berdengung, jari-jari dingin, dan depresi. Golongan yang pertama ada neuroleptika, mempunyai beberapa khasiat, yaitu antipsikotika, yaitu dapat meredakan emosi dan agresi, mengurangi atau menghilangkan halusinasi, mengembalikan kelakuan abnormal dan skizofrenia. Yang pertama dia sebagai sedatif, yaitu menghilangkan rasa bimbang, takut, dan gelisah, contohnya thioridazin. Yang kedua sebagai antiemetik, yaitu merintangi neurotransmitter ke pusat muntah, contohnya procorperezin. Yang ketiga analgetik, yaitu menekan ambang rasa nyeri, contohnya haloperidol. Kemudian yang kedua, gejala ekstrapiramidal, yaitu kejang muka, tremor, dan kaku anggota gerak disebabkan kekurangan kadar dopamin dalam otak. Yang pertama dia sebagai sedatif disebabkan efek antihistamin antara lain mengantuk, lelah, dan pikiran keruh. Yang kedua, dyskinesia, yaitu gerakan tidak sengaja terutama pada otot muka, bibir, dan rahang. Yang ketiga, hipotensi disebabkan adanya blokade reseptor alfa adrenergik dan vasolidasi. Yang ketiga, efek antikolinergik dengan ciri-ciri mulut kering, obstipasi, dan gangguan penglihatan. Efek antiserotonin menyebabkan gemuk karena menstimulasi nafsu makan. Kemudian efek samping obat antipsikotik. Yang pertama, gejala ekstrapiramidal, hipotensi, dan peningkatan kadar enzim SGOT atau SGPT. Gejala ekstrapiramidal seperti otot kedutan, kaku otot, dan tremor sering terjadi karena pemblokiran reseptor dopamin di jalur nigrostriatal. Hipotensi juga merupakan efek samping yang signifikan, terutama karena pemblokiran reseptor alfa-1 yang berperan dalam kontraktilitas otot polos termasuk otot jantung. Yang kedua ada sindrom ekstrapiramidal sebesar 98,3%, kemudian hipotensi ortostatik 86,4%, dan efek antikolinergik 76,3%. Selain itu, efek samping lainnya yang sering terjadi antara lain sedasi, mual muntah, diare, insomnia, tidak nafsu makan, gatal kemerahan, anoreksia, sering buang air kecil, kesadaran menurun, sesak napas, dan penurunan nilai HB. Yang ketiga ada penglihatan kabur, kantuk, mulut kering, peningkatan berat badan, pusing, detak jantung cepat, sembelit, sensitif terhadap cahaya matahari, gangguan menstruasi, gelisah, otot kedutan atau kaku, tremor, tekanan darah rendah, sulit berkonsentrasi, bengkak atau nyeri payudara, dan disfungsi seksual. Kemudian obat yang beredar. Yang pertama ada olanzapine, bentuk obatnya tablet orodispersible atau ODT, dan suntik. Merek dagangnya olanzapine, Olax, Olzan, Onzapin, Remital, Sopavel 5 ODT, Zyprexa Sidis,
diperiksa IM, zipin. Digunakan untuk mengobati skizofrenia dan gangguan bipolar. Olanzapin bekerja dengan memblok reseptor dopamin dan serotonin sehingga efektif dalam mengatasi gejala positif dan negatif skizofrenia. Kemudian yang kedua ada paliperidon, bentuk obatnya tablet dan suntik. Merek dagangnya Invega Sustena. Penggunaannya digunakan untuk mengobati skizofrenia. Paliperidon bekerja dengan memblok reseptor dopamin dan efektif dalam mengatasi gejala positif skizofrenia. Obat ini juga memiliki profil efek samping yang lebih baik dibandingkan dengan antipsikotik tipikal. Kemudian yang ketiga ada risperidon, bentuk obatnya tablet, sirup, larutan untuk diminum, cairan suntik. Merek dagangnya Neripros, Noprenia, Nuperdal, Persidal, Risperdal Consta, Risperidon, Respirex, dan Rizodal. Penggunaannya digunakan untuk mengobati skizofrenia dan gangguan bipolar. Risperidon bekerja dengan memblok reseptor dopamin dan serotonin sehingga efektif dalam mengatasi gejala positif dan negatif skizofrenia. Kemudian mekanisme kerja obat antipsikotik tipikal. Yang pertama chlorpromazin. Chlorpromazin ini adalah contoh antipsikotik tipikal yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin di jalur mesolimbik dan nigrostriatal. Jalur mesolimbik berperan dalam pengaturan emosi dan motivasi, sedangkan jalur nigrostriatal mengatur pergerakan tubuh. Pemblokiran reseptor dopamin di jalur ini dapat mengurangi gejala positif skizofrenia seperti delusi dan halusinasi. Yang kedua ada haloperidol. Haloperidol juga merupakan antipsikotik tipikal yang memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap reseptor D2. Haloperidol dapat menghambat aktivitas dopamin di jalur mesolimbik dan nigrostriatal sehingga efektif dalam mengatasi gejala positif skizofrenia. Kemudian mekanisme kerja obat antipsikotik atipikal. Yang pertama ada olanzapin. Olanzapin ini adalah contoh antipsikotik atipikal yang bekerja dengan memblok reseptor dopamin dan serotonin. Olanzapin memiliki afinitas yang lebih rendah terhadap reseptor D2 dibandingkan dengan antipsikotik tipikal, sehingga mengurangi risiko efek samping ekstrapiramidal. Selain itu, olanzapin juga mempengaruhi reseptor serotonin 5-HT2A yang berperan dalam mengatasi gejala negatif skizofrenia. Kemudian yang kedua dari risperidon. Mekanisme kerjanya, risperidon bekerja dengan memblok reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A. Risperidon memiliki afinitas yang lebih besar terhadap reseptor D2 sebesar 63% hingga 89%, sehingga efektif dalam mengatasi gejala positif skizofrenia. Namun, risperidon juga dapat menyebabkan efek samping ekstrapiramidal karena pemblokiran reseptor dopamin di jalur nigrostriatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rasmi dengan NIM 2301131. Di sini saya akan melanjutkan materi antidepresan. Obat antidepresan adalah obat-obatan yang mampu memperbaiki suasana jiwa atau mood dengan meringankan gejala keadaan murung. Pemberian obat antidepresan merupakan salah satu aspek dalam menangani penderita depresi. Obat diharapkan dapat menghilangkan atau menurunkan emosi negatif dan memperbaiki mood bagi penderita depresi. Indikasi dari depresan ini adalah untuk mengurangi perasaan gelisah, panik, dan stres, meringankan insomnia, untuk mengurangi kejang atau serangan pada saat perawatan epilepsi, menyebabkan relaksasi otot pada kondisi ketegangan otot. Selanjutnya untuk menurunkan tekanan darah dan atau denyut jantung, dan untuk meningkatkan mood atau meningkatkan kesupelan. Selanjutnya yaitu antidepresan klasik atau trisiklik dan tetrasiklik. Mekanisme kerja itu obat-obat ini menghambat resorpsi dari serotonin dan noradrenalin dari sel sinaps di ujung-ujung saraf. Efek samping dari antidepresan klasik ini, yang pertama, efek jantung dapat menimbulkan gangguan penurunan impuls jantung dengan perubahan ECG pada overdosis dan terjadi aritmia berbahaya. Yang kedua, efek antikolinergik. Yang ketiga, sedasi. Yang keempat, hipotensi osteostatis. Yang terakhir itu efek anti-serotonin. Selanjutnya, indikasi antidepresan klasik ini seperti amitriptilin, sertralin, dan escitalopram memiliki indikasi utama untuk mengobati depresi dan gangguan kecemasan. Dan kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap obat, penggunaan bersamaan dengan MAOI,
riwayat infarksi miokard atau disfungsi hati berat, risiko pada pasien bipolar, dan terakhir peningkatan risiko bunuh diri terutama pada anak dan remaja. Yang selanjutnya itu obat yang termasuk pada antidepresan klasik. Yang pertama, imipramine. Dosis lazim 25-50 mg 3 kali sehari, bila perlu dinaikkan sampai maksimum 250-300 mg sehari. Kontraindikasinya, infark miokard akut, interaksi obat antihipertensi, obat simpatomimetik, alkohol, obat penekan SSP, perhatian kombinasi dengan MAO, gangguan kardiovaskular, hipertensi, gangguan untuk mengemudi, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, contoh obatnya yaitu amitriptyline. Selanjutnya yaitu serotonin specific reuptake inhibitors. Mekanisme kerjanya, obat ini menghambat resepsi serotonin, NASA atau noradrenalin dan serotonin antidepresan. Obat ini tidak selektif, menghambat pengambilan kembali serotonin dan noradrenalin. Ada beberapa indikasi bahwa obat ini lebih efektif daripada SSRI. Jadi efek sampingnya yaitu mulut kering, mual, kecemasan, insomnia, masalah seksual, dan sakit kepala. Indikasinya meliputi pengobatan depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan obsesif kompulsif. SSRIs ini bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak yang membantu memperbaiki suasana hati. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap obat, penggunaan bersamaan dengan MAOIs, riwayat gangguan bipolar karena dapat memicu fase panik, dan peningkatan risiko bunuh diri terutama pada anak dan remaja. Dan contoh obatnya, yang pertama fluoxetine, yang kedua sertralin. Yang terakhir yaitu antidepresan MAOI. Mekanisme kerjanya itu menghambat sistem enzim ini sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi amina endogen. Semua MAOI non-selektif yang digunakan sebagai antidepresan adalah inhibitor irreversibel, sehingga diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk memulihkan metabolisme amina normal setelah penghentian obat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terapi MAOI kronis menyebabkan penurunan jumlah reseptor adrenergik dan serotoninergik. Dan indikasinya, MAOI diindikasikan pada pasien dengan depresi atipikal atau eksogen dan pada beberapa pasien yang tidak menanggapi terapi antidepresan lainnya. MAOI juga jarang digunakan sebagai obat pilihan. Yang selanjutnya itu kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap senyawa ini, pheochromocytoma, gagal jantung kongestif, riwayat penyakit hati atau fungsi hati abnormal, gangguan ginjal berat, gangguan cerebrovaskular, penyakit kardiovaskular, hipertensi, riwayat sakit kepala, dan pemberian bersama dengan MAOI lainnya. Yang terakhir yaitu contoh obat yang beredar ada penelzin, tranilcipromine, dan terakhir isocarboxazine. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu adalah stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas, dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, mekanisme umum stimulan berkisar pada peningkatan kadar katekolamin dan peningkatan aktivitas agonis pada reseptor adrenergik. Untuk efek sampingnya sendiri itu yang pertama bisa menyebabkan masalah tidur, contohnya itu insomnia, lalu penurunan nafsu makan, detak jantung cepat dan tidak teratur, kecemasan dan kegelisahan, pusing atau sakit kepala, dan masalah pencernaan seperti mual, muntah, atau sakit perut. Lalu bisa menyebabkan juga ketergantungan. Untuk indikasinya, istilah stimulan mencakup golongan obat yang luas yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Obat-obatan ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat umum untuk berbagai alasan, termasuk peningkatan kinerja, manfaat medis, dan tujuan rekreasi. Obat-obatan tersebut mungkin legal atau ilegal, tergantung pada stimulan dan yurisdiksinya. Untuk indikasi medisnya itu yang pertama untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD.
Selanjutnya untuk narkolepsi, asma, kegemukan, hidung dan sinus tersumbat, dan hipotensi akibat anestesi. Untuk kontraindikasinya, yang pertama dapat menyebabkan hipertensi berat, yang dimana obat stimulan dapat meningkatkan tekanan darah sehingga beresiko bagi penderita tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Lalu penyakit jantung, yang dimana penderita penyakit jantung koroner, aritmia, atau penyakit jantung lainnya beresiko mengalami komplikasi seperti serangan jantung atau stroke karena stimulan dapat mempercepat denyut jantung. Lalu gangguan kecemasan atau psikosis, yang dimana obat stimulan dapat memperburuk gejala kecemasan, paranoia, atau gangguan psikosis. Selanjutnya hipertiroidisme, peningkatan metabolisme akibat hipertiroidisme bisa diperburuk oleh stimulan yang juga meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh. Selanjutnya itu glaukoma, yang dimana obat stimulan dapat meningkatkan tekanan intraokular yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. Saya Dwi Nuryanti dengan NIM 2301113. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif adalah sekelompok obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengatasi gangguan tidur atau kecemasan. Hipnotik digunakan untuk membantu seseorang tidur atau meningkatkan kualitas tidur. Efeknya dapat mencakup penenangan hingga menyebabkan tidur tergantung pada dosisnya. Sedatif digunakan untuk menenangkan atau meredakan kecemasan tanpa menyebabkan tidur secara langsung. Meskipun pada dosis yang tinggi dapat menyebabkan kantuk. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Mekanisme kerja obat hipnotif sedatif seperti pada golongan benzodiazepin berfokus pada peningkatan aktif GABA, neurotransmitter yang berfungsi mengurangi aktivitas neuron di otak. Dengan mengikat reseptor GABA-A, obat ini memperkuat efek inhibisi yang menurunkan kecemasan dan memicu kantuk. Obat ini juga menekan ascending reticular activating system yang terlibat dalam penurunan kesadaran dan tidur. Efek ini berkontribusi pada kemampuan hipnotif dan sedatif, membuat pasien merasa lebih tenang dan mudah tidur. Lalu ada efek sampingnya. Efek samping obat hipnotif sedatif, terutama pada golongan benzodiazepin dan barbiturat, meliputi yang pertama kantuk berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pusing dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan, gangguan memori, sulit mengingat kejadian terbaru, lalu depresi, memperburuk kondisi mental, lalu ada hipersensitivitas, reaksi alergi yang serius, dan yang terakhir ketergantungan karena penyalahgunaan atau overdosis. Selanjutnya yaitu indikasi. Indikasi hipnotif sedatif meliputi yang pertama insomnia, di mana digunakan untuk membantu pasien tidur lebih cepat dan mempertahankan tidur. Lalu ada kecemasan yang digunakan untuk menenangkan pasien dengan gangguan kecemasan. Lalu ada keadaan darurat yang digunakan dalam status epileptikus atau sebelum prosedur medis. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Kontraindikasi obat hipnotif sedatif yaitu hipersensitivitas terhadap obat, penyakit pernapasan berat seperti sleep apnea, ketergantungan sebelumnya pada obat sedatif, lalu yang terakhir ada kehamilan dan menyusui karena risiko pada janin atau bayi. Selanjutnya yaitu penggolongan obat hipnotif sedatif. Penggolongan obat hipnotif sedatif dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan benzodiazepin. Benzodiazepin bekerja pada meningkatkan neurotransmitter yang sangat penting yang disebut GABA pada reseptor GABA-A. Hal ini menghasilkan sifat sedatif, hipnotik atau menginduksi tidur, ansiolitik anti kecemasan, antikonvulsan, dan pelemas otot yang menjadi dasar resep obat tersebut. Nah, indikasi atau penggunaan benzodiazepin ini digunakan untuk gangguan kecemasan. Contoh obatnya ada diazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam. Lalu yang kedua ada golongan barbiturat. Barbiturat adalah kategori obat penenang hipnotik yang digunakan untuk mengobati gangguan kejang,
putus pada obat neonatus, insomnia, kecemasan praoperasi, dan induksi koma untuk mengatasi peningkatan tekanan intrakranial. Obat-obatan ini juga membantu untuk menginduksi anestesi. Contoh obatnya ada fenobarbital, sekorbarbital. Lalu yang ketiga ada obat-obatan lainnya, golongan non-benzodiazepin dan non-barbiturat. Contoh obatnya ada kloralhidrat dan ketamin. Lalu yang terakhir yaitu contoh obat yang beredar pada obat hipnotif sedatif, di mana ada golongan barbiturat, contohnya pentobarbital, aprobarbital, butabarbital, fenobarbital, sekobarbital, dan mefabarbital. Lalu pada golongan benzodiazepin, contohnya ada diazepam, klorazepam, halozepam, prazepam, lorazepam, dan alprazolam. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.